Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan walaupun masih secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, sahabat, dan insyaallah kita sebagai umatnya selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin MAG MSI, dan juga teman-teman sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman semua. Kita akan melanjutkan pembahasan di dalam mata kuliah Psikologi Agama. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang agama dan kesehatan mental. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan, baik kesehatan spiritual, emosi, maupun kecerdasan intelektual. Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai, atau merasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka, dalam kondisi tersebut, manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdi Tuhan yang setia. Agama dan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa
neurosis maupun psikosis, atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres. Orang yang memiliki mental sehat berarti ia mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang baik dari dirinya sendiri ataupun dari lingkungan sekitarnya. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi diri atas segala hal-hal yang dilakukannya, sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Psikoanalisis dan agama. Agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis. Dalam beberapa bukunya, Sigmund Freud yang dikenal sebagai pengembang psikoanalisis mencoba mengungkapkan hal itu. Agama, menurut Freud, tampak pada perilaku manusia sebagai simbolisasi dari kebencian terhadap ayah yang direfleksikan dalam bentuk rasa takut kepada Tuhan. Secara psikologis, agama adalah ilusi manusia. Manusia lari kepada agama karena rasa ketidakberdayaan menghadapi bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat memberikan rasa aman. Untuk keperluan itu, manusia menciptakan Tuhan dalam pemikirannya. Behaviorisme dan agama. Skinner, salah seorang tokoh behaviorisme, melihat agama sebagai isme sosial yang lahir dari dua faktor penguat. Menurutnya, kegiatan keagamaan menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan. Lembaga-lembaga sosial, termasuk lembaga keagamaan, bertugas menjaga dan mempertahankan perilaku atau kebiasaan masyarakat. Manusia menanggapi tuntutan yang terkandung dalam lembaga itu untuk melestarikan lewat cara mengikuti aturan-aturan yang telah baku. Perilaku keagamaan menurut pandangan behaviorisme erat kaitannya dengan prinsip reinforcement, reward, dan punishment. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah yang berupa pahala. Manusia hanyalah sebuah robot yang bergerak secara mekanis menurut pemberian hukuman dan hadiah. Humanisme dan agama.
Dalam psikologi humanistika dikenal logoterapi. Logos berarti makna dan juga rohani. Logoterapi dilandasi falsafah hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia. Kemudian, logoterapi menitik beratkan pada pemahaman bahwa dambaan utama manusia yang asasi atau motif dasar manusia adalah hasrat untuk hidup bermakna. Di antara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dalam menemukan makna hidup. Kebebasan seperti itu dilakukannya antara lain melalui karya-karya yang diciptakannya. Hal-hal yang dialami dan dihayati, termasuk agama dan cinta kasih, atau dalam sikap atas keadaan dan penderitaan yang tidak mungkin dielakkan. Adapun makna hidup adalah hal-hal yang memberikan nilai khusus bagi seseorang yang apabila dipenuhi maka akan menjadikan hidupnya berharga dan pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia. Dalam logoterapi ini dikenal dua peringkat makna hidup, yaitu pertama makna hidup pribadi dan yang kedua adalah makna hidup paripurna. Tuhan merupakan sumber nilai yang maha sempurna, dengan agama sebagai perwujudan tuntutannya. Disinilah barangkali letak peranan agama dalam membina kesehatan mental berdasarkan pendekatan logoterapi. Karena bagaimanapun, suatu ketika dalam kondisi yang berada dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah. Dalam kondisi yang serupa inilah, ajaran agama paling tidak akan membangkitkan makna dalam hidupnya. Makna hidup pribadi menurut logoterapi hanya dapat dan harus ditemukan sendiri. Kemudian, ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental. Yang pertama, memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, aktualisasi. Yang ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Keempat, mampu berotonom terhadap diri sendiri atau mandiri. Yang kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realita yang ada. Yang keenam, mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Temuan kedokteran terhadap hubungan jiwa dan badan. Kesehatan mental adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Adanya hubungan jiwa dan badan, orang yang merasa takut langsung kehilangan nafsu makan atau buang-buang air, atau dalam keadaan kesal dan jengkel, perut seseorang terasa menjadi kembung. Di bidang kedokteran, dikenal beberapa macam pengobatan, antara lain dengan menggunakan bahan-bahan kimia, tablet, cairan suntik, atau obat minum. Elektroterapia atau sorot sinar, getaran atau arus listrik, psikopraktik
atau pijat, dan lainnya. Selain itu, juga dikenal pengobatan tradisional seperti tusuk jarum atau akupuntur, mandi uap, hingga ke cara pengobatan perdukunan. Orang mulai mengenal pengobatan dan hipoteria, yaitu pengobatan dengan cara hipnotis. Dan kemudian dikenal pula adanya istilah psikoterapi atau autoterapia, penyembuhan diri sendiri yang dilakukan tanpa menggunakan bantuan obat-obatan biasa. Sesuai dengan istilahnya, maka psikoterapi dan autoterapia digunakan untuk menyembuhkan pasien yang menderita penyakit gangguan rohani atau gangguan jiwa. Usaha yang dilakukan untuk mengobati pasien yang menderita penyakit seperti ini, ya, dalam kasus-kasus tertentu biasanya dihubungkan dengan aspek keyakinan masing-masing. Pada dasarnya, hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan selalu berinteraksi. Hal ini sesuai dengan konsep sosiologi modern, yaitu manusia sebagai makhluk zoopolitian. Seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara positif dengan lingkungannya, maka bisa dikatakan mengalami gangguan mental. Proses adaptif ini berbeda dengan penyesuaian sosial, karena adaptif lebih aktif dan didasarkan atas kemampuan pribadi sekaligus melihat konteks sosialnya. Lanjut, kita akan masuk ke terapi agama. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Quran. Di antaranya tentang ketenangan dan kebahagiaan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian di surat lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya, di dalam surat Ar-Rod ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Psikoterapi keagamaan yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntunan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa misalnya, intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir atau mengingat Allah. Tatma'inul qulub ala bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih.
Jalan bagaimana cara seseorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya bahwa Dialah Tuhan yang maha mengetahui dan bijaksana, yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Semakin dekat seseorang kepada Tuhannya, maka semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramlah jiwanya, serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran yang ada di dalam hidupnya. Dan demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang tersebut dari agama, akan semakin susahlah baginya untuk mencari ketentraman batin. Ini yang menunjukkan bahwa agama terkait dengan ini, pendekatan diri kepada Tuhan merupakan terapi yang paling tepat dalam menanggulangi masalah-masalah kehidupan, termasuk di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia, kita harus bisa menjaga kesehatan mental. Di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah yang sudah menjelaskan bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental. Salah satunya dengan cara kita memperbanyak berzikir, kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita memperbanyak berzikir, kita memperbanyak ibadah, kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram, sehingga kita pun akan jauh dari yang namanya penyakit-penyakit yang akan menyerang kesehatan mental kita. Dan ketika kita sudah dijauhkan dari penyakit-penyakit kesehatan mental tersebut, maka hidup kita akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang, sehingga kita pun bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.